Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Agung, bukan siapa-siapa, tapi gue rela bagi-bagi. Dan selamat datang di segmen channel YouTube gue. Cuma ngata, cuma ngasih tahu. Ya, kali ini gue bakal ngasih tahu sesuatu hal yang asik banget tentang dunia stand up comedy. Jadi 3 Juni kemarin, Zawin Nur Ikram datang ke Pangkal Pinang dalam rangka tur di Balik Tawa. Nah, kemarin gue sempet sharing-sharing bareng Zawin. Jadi tentang stand up comedy, apa aja stand up comedy, gimana teknik-tekniknya, belajarnya kayak gimana. Nah, udah gue rekam kayak gimananya, cuma dikit sih. Soalnya kalau misalnya kepanjangan takut bosen juga. Kalau pengen lama, undang aja Zawin ke kota kalian. Oke ya? Oke ya? Dan di sini ada Rido Ambarik. Jadi biasanya background gue bagus gitu kan. Sekarang background gue parfum. Jadi ini adalah usaha Rido. Royalty ada ya, udah dimasukin ke channel YouTube gue ya. Gimana asiknya? Gimana caranya belajar stand up comedy? Pengen tahu kayak gimana? Nih, langsung aja kita lihat Zawin Nur Ikram. Nih. Stand up itu secara etimologis tuh kan ya? Iya. Kalau lu cari di kamus Oxford atau Longman gitu, stand up itu artinya bukan berdiri, berdiri betul, Iya, tapi berdiri. kan punya makna lain, berpendapat. Sama mengeluarkan keresahan. Ya, intinya itu berpendapat, mengutarakan pendapat yang dibumbui oleh komedi. Nah, sebenarnya stand komedi punya poin, tapi bukan berarti poinnya itu harus pendapat politik ya. Oh, itu nonsen, itu salah. Berpendapat itu nggak selalu berat dong. Iya sih. Bener ya? Iya. Misalnya lu storytelling, di storytelling itu lu punya pendapat dan poin dong, point of view, angle-nya, nah itu gitu. Jadi nggak sekedar cerita, tapi ada poinnya. Sebenarnya lu mau ngomong apa? Kalau gua misalnya ada teman-teman mau komut ke gua, pertanyaan pertama gua tuh, lu mau ngomong apa? Misalnya belum dapet, padahal sebenarnya udah lucu, saya belum dapet, gua tetap ngejar itu. Nah terus kenapa? Terus apa? Apa? Himawi 1A kan tetap. Iya. Himawi 1A kan. Lu mau ngomong apa? Nah, terus yang kalau mood itu lu pernah nggak ngalamin kalau misalnya ini pecah. Kayaknya gue beban di apa gitu. Kadang yang tadi kenapa dari lucu terus tiba-tiba nggak lucu? Salah materi apa delivery? Banyak banget sih sebabnya. Nah itu yang harus disadari. Yang paling pertama nih untuk mengetahui sebab itu ya, kan banyak sebabnya nih. Iya. Sebabnya sangat banyak. Kenapa sebuah materi yang tadinya lucu itu kok tiba-tiba jadi nggak lucu ketika dibawakan di tempat berbeda? Yang paling pertama itu cermin sebenarnya. Apa tuh? Gimana tuh? Cermin. Ngaca. Nah. Kita tuh harus sadar gitu sebenarnya kemampuan kita di mana. Jadi kita tuh nggak overconfidence gitu, nggak, ya sadar diri lah. Yang paling pertama itu sadar diri kemampuan di mana. Lo harus punya parameter sendiri. Nah kalau masalah parameter, lo yang cari parameter lo tuh apa. Paham itu, dari situ baru kita bisa tahu gitu. Entah lo nya overconfidence, entah relevansi materinya, entah delivery-nya, entah memang penontonnya. Tapi Selain penonton nggak boleh kan? nggak boleh selain penonton. Maksudnya penonton itu berarti di pembawaan materi yang pertama penontonnya A, yang kedua B, sehingga relevansi materi yang dibawakan di A itu tidak cocok dengan B. Nah itu salahnya siapa? Kata komik nggak ada penonton yang salah. Jadi harus punya strategi lah. Bu. Kayaknya audiensnya kayak gini nih, jadi gitu. Jadi pemilihan materi lah ya. Pemilihan materi. Sama diksi, ya. Diksi. Relevansi materi lah. Maksudnya relate nggak gitu. Iya. Nyambung nggak sih materinya? Sekarang gini misalnya kita ngomongin betapa susahnya bikin skripsi misalnya. Iya. Dari mulai dosen yang susah ditemui, terus Pengalaman Pak ya. oh iya Pak. Terus koreksi pertama ngomong A, kita udah ngikutin A. Terus koreksi kedua dia ngomongin B. Iya. Padahal kita awalnya udah ngikutin apa yang dia bilang, tapi yang kita kerjain apa yang dia bilang tetap salah juga. Kan kadang dosen kayak gitu. Iya. Tapi kita ngomongin depan anak SMA. Ya nggak nyambung. Oh iya. Ngerti gue. Dia akan ngerti. Kita ngomongin
SMA lucu. Tapi di anak SD, SMP, Di anak SD bukan, iya iya. masih kena sih sebenarnya. Gini, kita ngomongin pacaran di anak SMA, kena. Di pelajar tuh kena. Oh, 30 tahunan, 40 tahunan gitu. Ngomong depan orang tua. Oh iya. Gak lucu, kenapa? Karena mereka lebih tahu, kita ibaratnya kita sotoy. Iya. Karena mereka udah lebih dulu dari kita. Di situ harus ngaca lagi, lu siapa? Nah di situ ada positioning. Berhadapan dengan siapa? Lu di panggung sebagai apa dan siapa? Jadi kalau misalnya kita menghadapi anak SMA, kalau gue biasanya gue memposisikan diri gue sebagai senior yang ngomong sama junior. Jadi gue bisa sembarangan ngomongnya. Misalnya ngomongin pacaran, ya sembarangan gitu, lu pacaran segala macem. Tapi di orang tua nggak bisa dong. Iya sih. Kalau Nggak umum bisa. Pak, Tapi tetap materi itu bukan berarti tidak bisa dibawakan di orang tua, tetap bisa. asalkan diubah. Angle-nya yang Iya. diubah, posisinya yang berubah. Kalau gue di orang tua, gue akan memposisikan diri gue sebagai anak yang mengeluh pada bapaknya. Soalnya di SMA, gue pernah pacar. Kalau di SMA kan ngomong gitu, gue pernah pacaran tuh si cewek tuh, ya Allah cakep banget beneran, cakep. Wih lu mah ngeliat cewek langsung nafsu, misalnya kayak gitu. Tapi nggak bisa dong ngomong ke si bapak Iya, gitu. iya. Bapak mau ngeliat pacar saya menafsu pak, nggak bisa, itu ngomong nggak. Dirubah gaya bahasanya, misalnya dari yang simpel dari gaya bahasa ya, dirubah cara ngomong gue jadi pak saya mau bener pak, saya punya pacar pak, ih cakep saya mau pak. Teman saya melihat ih semua pada suka, dirubah cara bicaranya. Tapi kontennya masih sama. Kontennya masih bisa tetap sama. Iya, iya. Kalau umum Pak, Ada lagi materi sakti, set sakti. Kalau di Bogor Bang Lutfi itu ngomongin set sakti, Jui ngomong set sakti. Jadi materi yang kena di siapapun. Nah, kadang balik lagi ke ngaca, parameter harus punya parameter. Kadang teman-teman tuh pecah sekali udah ngerasa bangga gitu, oh iya, cepat puas ya. terus puas. Sedangkan kadang-kadang parameter pecah itu sendiri apa gitu. Iya. Misalnya kalau gue di UIN biasanya ya, kalau Ah. gue di UIN sama teman-teman anak-anak di UIN gitu, lu pecah di kampus, oke, iya lu lucu, itu bagus, tapi jangan bangga. Lucunya itu harus ada parameter. Parameter lucunya segimana? Ayo kita nampil bareng, coba. Bisa nggak? Bukan gue sombong ya, tapi gue menganggap gue yang membimbing teman-teman di UIN. Gue yang paling senior lah gitu ya, yang paling artis lah di UIN. Nah gue jadi bilang, kalau lu pecah, iya, parameter siapa? Kenapa nggak jadikan gue sebagai parameter lu? Oh iya, iya. Di atas tuh masih ada yang lebih Banyak, Iya. tapi di UIN kan lu punya gue di UIN, berarti kenapa nggak jadikan gue sebagai parameter lu gitu? Kalau lu pecahnya udah segua, lebih dari gua, atau seenggaknya mepet gua, baru lu boleh bilang pecah. Iya, iya, ngerti. Gitu. Seandainya tampil di mahasiswa, memang soalnya mahasiswa mudah ketawa. Iya sih. Mahasiswa, terus lu lucu, coba. Ketika gua tampil di mahasiswa itu, kira-kira gua lebih lucu dari lu nggak? Atau sama? Kalau sama, berarti itu boleh lu bilang pecah. lucu. Iya. Gitu kadang-kadang suka orang ketawa di mana itu dibilang pecah. Soalnya mahasiswa itu bisa dibilang pecah kalau dia Iya, tepuk tangan. Udah sampai tepok-tepok kursi gitu ya. Kursi. Nah, mahasiswa tuh ketawanya kayak gitu soalnya. Mahasiswa beda lagi sama orang tua. Kalau orang tua kayak gitu, beda standarnya. Terus ngejaga mood. Kan biasa kan nggak pecah nih, udah ngedon duluan. Ya iya wajar. Terus lu sering kayak gitu? Dulu Kalau sekarang gimana lu gini? Hajar aja apa pede aja gitu. jam terbang pak, banyakin open mic. Dulu awal-awal ya ngebom sedih gitu, sedih banget. Sekarang udah tetap sedih. Ada dua cara sih. Yang pertama tonton video kita ketika nggak lucu. Nangis tapi Pak. Apa? Nangis lihat video nggak lucu nangis. Emang nyesek. Tapi di situ kita bisa tahu gitu. Kira-kira nggak lucunya kenapa. Iya. Tapi kalau gue lebih suka nonton video gue yang lucu untuk naikin semangat. Iya. Atau gue ikutin, gue telaah. Jadi gue lebih suka meneliti kenapa gue lucu ketimbang kenapa gue nggak lucu. Oh iya, lucunya karena apa gitu? Nah,
bukan dilihat untuk membanggakan diri sendiri ya, enggak, sama sekali enggak. Tapi gue ketika gue nonton video, gue punya rekaman video gue dari dulu sampai sekarang. Gue punya dari open mic pertama, gue punya dari yang kameranya cuma 1,3 megapiksel tuh gue punya. Nah, gue lebih suka meneliti kenapa ya kira-kira gue ini lucu, kenapa apa yang membuat penonton ketawa. Dan kadang-kadang juga ketika gue nonton video gue, kadang gue dapet pecahan lain gitu. Oh, ternyata ini seharusnya bisa dengerin di sini. Oh iya. Harusnya ada punchline lagi nih, harus ditambah gitu. Ada dokumentasi. Ya harusnya bisa ada punchline tambah. Gitu, Pak. Tapi balik lagi, yang paling penting sih sebenarnya ngaca, Pak. Teori itu nomor sekian. Teori itu ngaca itu maksudnya tadi lu tahu standar lu tuh ada di posisi mana karena lu punya parameter yang ada sendiri. Itu yang paling penting. Sisanya biarkan feelings yang main gitu. Dari mana? Dari jam terbang. Karena teori nggak bisa bikin lu lucu. Teori bisa membuat lu lebih lucu. Jangan terlalu fokus lah ya. Ngalir aja. Ngalir. Itu intinya. Kadang ragu soalnya ngomongin teori sama komik-komik baru. Wah. Nah, gimana? Asik kan? Nah, jadi itu sedikit tausiah dari Daud Nur Ikram tentang stand up comedy. Kalau lu suka, lu boleh komen di bawah. Kalau nggak suka, dislike aja, nggak apa-apa. Jangan lupa share, terus juga subscribe juga teman-teman yang lain. Kalau misalkan pakai laptop, kalau nggak salah, gimana ya? Nggak tahu juga. Jangan lupa subscribe aja channel gue. Siapa tahu banyak, jadi gue bisa buat konten-konten yang menarik lagi.